Bre, pernah nggak kalian itu ketemu sama orang yang dulu kalian anggap luar biasa, tapi sekarang malah biasa aja? Di kesempatan kali ini Ane mau bahas singkat novel yang baru Ane baca, nyeritain tentang primadona SMA yang hidupnya berubah 180 derajat hanya dalam waktu singkat. Cerita dibuka dengan diperlihatkannya Yamamoto yang lagi shift malam di minimarket tempat dia kerja. Hidupnya Yamamoto ini biasa aja, nggak ada yang istimewa. Paginya kuliah, malamnya kerja, dan besoknya kehabisan daya. Tiap hari gitu aja, nggak ada yang luar biasa. Tapi di suatu malam di musim panas, datanglah seorang cewek yang entah kenapa malah pakai sweater ke minimarket tempat dia kerja. Awalnya Yamamoto ini cuek, dia pengen cewek itu buat cepet-cepet belanja dan cepet-cepet pergi dari sana. Tapi pas si cewek ini bayar di kasir, tiba-tiba aja dia manggil Yamamoto. Nah pas dilihat-lihat lagi, ternyata dia kenalan Yamamoto. Dia adalah cewek primadona di masa SMA-nya. Cantik, pede, suaranya lantang, dan terkenal blak-blakan. Hayashi Megumi, gadis SMA yang saking overpowernya dia sampai dijuluki Ratu SMA sama teman-teman seangkatannya. Dulu mereka berdua ini sekelas, tapi karena si Yamamoto ini bukan tipe cowok yang bersinar terang, hubungan mereka ya biasa-biasa aja. Malahan menurut Yamamoto sendiri, si Megumi ini tuh nggak suka sama dia. Tapi anehnya sikap si Ratu ini udah jauh berbeda. Sekarang dia malah jadi cewek lesu yang seakan-akan dia ini lagi ngebawa banyak beban. Yamamoto yang lumayan peka sadar kalau ada sesuatu yang aneh sama si Ratu ini. Pas si Hayashi ngulurin tangan buat bayar belanjaan, Yamamoto sempat lihat pergelangan tangan yang penuh memar. Tapi pas ditanya, Megumi cuman ngomong pelan. Dia ngaku kalau memar itu tuh hasil dari perbuatan pacarnya dia. Jadi gini, pacarnya Megumi dan Megumi itu udah lama tinggal bareng, dan karena hal itu orang tuanya yang gak setuju ngusir dia. Bahkan akses keuangan Megumi juga diputus. Nah karena hal itu kuliahnya Megumi juga jadi ikutan gak jalan. Jelas-jelas kalau ini tuh ya lingkaran setan, tapi anehnya si Megumi ini tetap mempertahankan. Dengan kondisi yang kayak gitu, Yamamoto jadi gak tega sama Megumi. Meski hubungan mereka biasa-biasa aja, dia nawarin si Megumi buat nginep di tempatnya untuk sementara. Awalnya Megumi nolak, tapi akhirnya dia nerima juga, dan ya dia nungguin Yamamoto sampai selesai kerja. Nah pas mereka berdua udah sampai di apartemen Yamamoto, Megumi sempet terkejut ngeliat tempatnya yang minimalis banget. Barang-barangnya nggak banyak, nggak ada yang berantakan, dan ya semuanya tersusun rapih di posisinya. Pas suasana mereka jadi canggung, Megumi cerita kalau pacarnya tuh awalnya baik banget, tapi kebaikan itu tiba-tiba berubah setelah mereka mulai tinggal bareng. Megumi ngasih tahu kalau lagi stres pacarnya jadi sering main tangan, dan mirisnya si Megumi ini malah menormalisasi itu semua. Menurut Megumi, palingan pacarnya itu lagi bad mood aja, atau dia yang nggak bisa dukung pacarnya. Yamamoto kesel denger itu, mau kayak gimana juga yang namanya KDRT ya tetap salah, dan itu nggak bisa dibenarkan. Di sini Yamamoto belak-belakan. Dia bilang kalau tindakan pacarnya Megumi itu egois banget. Dia sama sekali nggak mikirin dampaknya ke Megumi, dan ya Megumi itu ya cuma dijadiin mainan pacarnya. Yamamoto juga sempat ngingetin Megumi kalau Megumi itu nggak akan dapat penghargaan apapun sekalipun si Megumi ini terus nerima perlakuan kasar pacarnya. Megumi sempat kesel dengar omongan Yamamoto, tapi dalam hatinya dia sadar kalau omongan Yamamoto tuh ada benernya. Nah di pas mereka mau tidur atau ya berusaha tidur, di sini si Megumi malah meluk Yamamoto dari belakang. Dan karena hal itu si Yamamoto yang sebelumnya tidur di kasur ya jadi tidur di lantai karena kasurnya dikasih ke si Megumi. Sebelum mereka benar-benar hilang kesadaran, Megumi sempat curhat kalau ini tuh pertama kali buat dia, karena sebelumnya dia nggak pernah bertemu seseorang yang membantunya tanpa memaksakan keinginannya. Akhirnya mereka tidur atau ya berusaha tidur gitu dengan berbagai pemikiran yang berkecamuk di kepalanya. Yamamoto ngerasa aneh sekaligus deg-degan karena ada cewek di kamarnya, apalagi ceweknya ya adalah mantan dari Ratu SMA di SMA-nya. Tapi yang jelas dia ngerasa udah ngelakuin hal yang benar buat nolong Megumi dari pacarnya. Cerita ini tuh ngasih kita banyak pelajaran berharga gitu buat kehidupan kita. Pertama, yang namanya kebaikan itu nggak harus luar biasa. Yamamoto bukanlah tipe karakter yang menonjol, tapi tindakannya menunjukkan bahwa kebaikan itu bisa datang dari siapa saja. Yang kedua ya jangan menormalisasi kekerasan. Si Megumi ini kan sempat menormalisasi perlakuan kasar pacarnya ya dengan alasan bad mood atau dia yang salah. Ini ngasih tahu kita betapa pentingnya edukasi tentang red flag dalam suatu hubungan, dan kekerasan dalam bentuk apapun ya tetap nggak bisa ditoleransi. Dan yang terakhir, lingkungan aman bisa menyembuhkan. Yamamoto ngasih Megumi sebuah ruang aman tanpa adanya tekanan ataupun tuntutan. Kadang yang dibutuhkan seseorang bukanlah solusi instan
instan, tapi tempat untuk bernafas dan merasa dihargai. Cerita ini tuh bukan cuma tentang pertemuan dua orang lama, tapi tentang bagaimana tindakan kecil kita bisa berdampak besar bagi kehidupan.